Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 200, Serangan Kritis. Lu Tingqiao mengalihkan pandangan, wajahnya seperti danau yang teraduk oleh angin, beriak tetapi segera menjadi tenang kembali. Dia tahu bahwa cepat atau lambat, hari ini akan tiba, dan dia telah menantikannya. Ia telah berjalan di atas kulit telur selama periode ini, tetapi berhasil melewatinya tanpa kesalahan. Ini sudah merupakan situasi terbaik yang dapat ia harapkan. Satu-satunya hal yang dapat dilakukannya sekarang adalah menunggu. Melihat ekspresi kakaknya, Lu Jingli tidak dapat menahan rasa khawatirnya. Kakaknya hampir menghabiskan seluruh daya tahan dan pengendalian dirinya selama beberapa bulan terakhir. Jika terjadi kesalahan, dia tidak berani membayangkan seperti apa jadinya nanti. Sejak bertemu Ningxi, dia telah berubah, dan tidak hanya sedikit. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa itu adalah perubahan total. Lu Jingli benar-benar tidak ingin dia kembali seperti sebelumnya, atau menjadi lebih menakutkan. Dia telah memutuskan, dia akan pergi ke kuil besok untuk berdoa bagi saudaranya, dan berlutut lebih lama untuknya. Ningxi, yang mengatakan ingin menghafal rencana tersebut, telah terbaring di tempat tidur setidaknya selama 2 jam. Pikirannya kosong sepenuhnya, dan jernih sepenuhnya dari pikiran apapun yang mungkin ada di benaknya. Setiap kali dia menghadapi sesuatu yang sangat sulit dipecahkan, dia akan meredakan tekanan dengan cara seperti itu. Ketika cara ini tidak dapat membantu, dia hanya dapat memilih metode yang sedikit lebih ekstrim. Tetapi sudah lama sekali ia tidak merasa terganggu oleh hal sebesar ini. Baru ketika dia melihat jam dinding menunjukkan hampir pukul 10, Ningxi bangun, dan menghabiskan 1 jam menghafal data yang diberikan Lin Zizi kepadanya. Pengetahuannya tentang dialog yang diucapkan aktor cukup solid, sehingga cukup mudah baginya untuk mengingatnya. Baru pada saat inilah dia tiba-tiba menyadari bahwa roti kecil tidak datang mencarinya sepanjang malam, mungkin karena Lu Tingqiao telah menjelaskan kepada harta kecil bahwa dia sedang sibuk. Setelah menghafal data, Ningxi siap untuk memeriksa Little Bun. Di pintu kamar roti kecil, Ningxi yakin dia pasti sudah tidur, jadi dia langsung membuka pintu pelan-pelan. Tetapi ketika pintunya terbuka sedikit, dia melihat lampu tidur berwarna kuning hangat menyala. Dia melihat roti kecil bersandar di kepala tempat tidur, bermain dengan kubus Rubik dengan fokus yang tetap dan penuh. Lu Tingqiao sedang duduk di tepi tempat tidur, sedikit ketidakberdayaan terlihat di wajahnya yang dingin dan keras. Sekarang pukul 10:54. 6 menit lagi, sudah pukul 11, kata Lu Tingqiao. Berarti sudah sangat malam, waktunya tidur. Seolah tidak mendengarnya, roti kecil terus memutar kubus di tangannya, menyusunnya dalam hitungan detik sehingga warna pada setiap sisinya sama, sebelum mengocoknya dan menyusunnya kembali, dalam proses yang berulang-ulang dan tak kenal lelah. Lu Tingqiao mengambil buku dongeng yang dibeli Ningxi, buku itu memiliki gambar berwarna-warni seekor kelinci kecil dan seekor serigala di sampulnya. Lu Tingqiao bertanya tanpa ekspresi, cerita mana yang ingin kamu dengarkan? Sanggul kecil akhirnya mengangkat kepalanya untuk menatapnya, tetapi matanya tampak agak meremehkan. Lu Tingqiao mencubit kulit di antara kedua alisnya, lalu mengambil kurang dari sang pangeran lebih besar dari. Si roti kecil mengabaikannya. Lu Tingqiao mengambil kurang dari sejarah singkat waktu lebih besar dari. Si roti kecil masih tidak tertarik. Lu Tingqiao akhirnya menyerah. Melihat arlojinya, wajahnya mulai muram. Sekarang pukul 11. Melihat Lu Tingqiao hampir kehilangan kesabarannya, Ningxi segera batuk dan mengetuk pintu. Little Treasure sayang, kamu belum tidur. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, Little Bun, yang tadinya tidak bergerak seperti gunung di tempat tidur, melempar kubus Rubik dan berlari ke arahnya seperti tornado kecil. Dia berpegangan pada kakinya dan mendongakkan kepala kecilnya ke belakang, matanya yang besar dan ekspresif berkedip ke arahnya. Ningxi mencengkeram dadanya, seolah-olah dia telah menerima pukulan telak.